Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini calon ketos dan waketos SMA Negeri 10 Kota Jambi akan melaksanakan kegiatan Q&A dan debat. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama perkenalan beserta slogan, yang kedua pertanyaan, sesi ketiga debat, kemudian kita tutup dengan penutupan. Baiklah, kita masuki sesi pertama yaitu perkenalan dan slogan. Kepada paslon nomor urut 1 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor urut 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septina Duyanti. Perkenalkan, saya Nazwa Pedusaja sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Moto kami adalah dekat dengan Tuhan, dekat dengan sukses. Pilih nomor 1 karena kita satu tujuan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri. Kami berasal dari paslon nomor 2. Perkenalkan, nama saya Sarah Dena Paulinastorus dari kelas 11 MIPA 1. Saya selaku calon ketua OSIS bersama rekan saya Safa Alansyah dari 11 MIPA 2 sebagai calon wakil ketua OSIS. Minum air menghilangkan dahaga, air habis diminum raja. Jika kalian ingin bahagia, jangan lupa pilih nomor 2. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pasangan nomor urut 3. Di sini nama saya Raden Daniel Irawan. Saya sebagai ketua OSIS calon. Ayo lanjut. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktavia. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Jambi. Makan pempek. Makan pempek pakai cuko. Makanya bersama ketua. Jangan lupa pilih kami yo. Dari paslon nomor urut 3. Kita lanjutkan ke sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Pertanyaan dari Bu Juni. Jika kamu terpilih sebagai ketua OSIS di periode ini di SMA Negeri 10 Kota Jambi, apa yang harus kamu lakukan untuk mengaktifkan kegiatan OSIS di masa pandemi ini dengan catatan kegiatan berjalan tetapi tidak melanggar prokes? Silahkan dijawab oleh paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika di dalam sekarang karena kondisinya lagi di masa pandemi, kami akan tetap menjalankan program kami ataupun menjalankan visi dan misi kami dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan meminta izin dulu terlebih dahulu dengan pembina ataupun dengan berkontribusi dulu bersama dengan anggota OSIS yang lain supaya program kami itu tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan. Itulah jawaban dari kami dari nomor paslon urut 3. Terima kasih. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Juni tadi. Tadi Bu Juni mengatakan kegiatan. Jadi saya berpikir ada dua, yaitu memang kegiatan yang berada dalam OSIS dan satu lagi eskul. Apabila memang dimaksudkan kegiatan itu adalah kegiatan yang ada dalam OSIS, maka mungkin kami akan tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan mengutamakan prokes, yang dimana mungkin bisa dengan mengurangkan jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu mungkin jikalau memang kegiatan tersebut penting dan tidak bisa dikurangi orangnya, kita bisa mengadakan pakai shift seperti shift 1 15 orang dan shift 2 15 orang.
Begitu juga akan kami laksanakan apabila eskul. Namun di dalam eskul bisa saja saya tambahkan semisal satu orang perantara dari OSIS sebagai perwakilan untuk melihat apakah memang prokes tersebut dijalankan dengan benar. Sekian dari kami, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kami sebelumnya mungkin akan mengadakan meet atau Zoom dengan sejumlah OSIS atau sejumlah dengan calon-calon yang lainnya untuk mengadakan dan membicarakan masalah acara tersebut. Di situ kita bisa mengadakan Zoom atau Meet untuk mengadakan rapat dan membicarakan masalah-masalah yang akan kita hadapi selanjutnya. Lalu, jika ingin kita mengadakan sebuah acara, itu bisa kita akalkan dengan mewakili, misalnya seperti mengadakan lomba-lomba yang bisa dijalankan secara online, tidak perlu ke sekolah. Itu mungkin bisa menjadi solusi atas pertanyaan tersebut. Oke, kalau misalnya ada kegiatan di luar OSIS, kami akan mengadakan dengan mengikuti protokol kesehatan, tentu juga dengan mungkin membagi shift pada kegiatan tersebut, dan kegiatan itu bakal diadain untuk 3 hari atau 2 hari jika anggota organisasi tersebut banyak peminatnya. Jadi proses kegiatannya tuh seperti di hari pertama itu ada sesinya. Sesi pertama itu ada 10 orang dan dilanjutkan oleh sesi kedua itu ada 10 orang lagi. Lanjutkan lagi kalau misalnya ada anggotanya lagi yang lebih. Jadi itu kegiatannya dilakukan per sesi. Terima kasih, sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, sama dari Bu Juni juga, yaitu kira-kira apa kegiatan yang pas untuk masa pandemi ini agar OSIS tetap eksis? Silahkan dijawab oleh paslon nomor urut 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Juni lagi. Kegiatan yang dimana OSIS SMA 10 tetap eksis, mungkin karena ini pertanyaan spontan yang pertama kali terpikirkan di pikiran saya, bisa berupa kerja bakti atau galang dana, yang dimana itu merupakan hal kecil tapi sangat besar dampaknya kepada orang-orang banyak. Bisa juga dengan di masa pandemi ini kan masker sangat dibutuhkan, kita bisa juga membagikan masker, yang dimana masker itu nominalnya sangat kecil, tidak terlalu besar, tapi mungkin bagi orang dampaknya sangat besar. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Silahkan dijawab oleh paslon nomor urut 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Juni. Dalam masa pandemi ini kami akan melakukan program kerja seperti mengadakan workshop ataupun penyuluhan tentang menjaga kesehatan. Karena juga sekarang kita ketahui karena sekarang juga pandemi sepertinya semakin parah. Jadi kita perlu adanya mengetahui banyak hal untuk menjaga kesehatan kita supaya kita jadi lebih supaya keadaan ataupun kondisi kita tetap bisa beraktivitas dengan baik di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Agar OSIS kita ini eksis, kita juga bisa mengadakan lomba di bulan-bulan yang merupakan hari nasional seperti Hari Guru. Kita juga bisa mengadakan lomba yang berkaitan dengan Hari Guru. Hari kemerdekaan juga kita bisa mengadakan lomba melalui online, dan juga bisa langsung kalau misalnya itu dapat memenuhi protokol kesehatan. Dan juga kita bisa menggunakan menggalang dana ataupun membuat sebagian mengumpulkan dana dengan tujuan nanti di situ kita menggalang dana lalu kita kasih ke korban-korban, atau mungkin kita membuat masker ataupun bisa berupa sembako kecil-kecilan. Nah, itu kita tahu bisa membuat atau bisa kita berikan kepada ACT Jambi. Nah, di situ kita bisa mengatasnamakan SMA Negeri 10 Kota Jambi. Nah, di situ akan membuat nama SMA 10 juga dikenal dengan masyarakat dan juga eksis. Terima kasih. Terima kasih dari Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Evi. Jika kamu terpilih sebagai ketos suatu saat ada kegiatan yang menyita belajar kamu, yang menyebabkan kamu tidak bisa mengikuti pelajaran, apa yang kamu lakukan?
Silahkan dijawab oleh paslon nomor urut 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Evi. Jika terjadi suatu benturan seperti itu, saya akan memilih untuk meninggalkan pelajaran tersebut dengan izin kepada guru yang bersangkutan. Apakah saya diizinkan keluar atau tidak? Jika tidak diizinkan keluar, saya akan meminta bantuan pembina untuk mengizinkan saya agar dibolehkan keluar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Silahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Penyelesaian yang akan kami buat yaitu saat saya jadi ketos, saya mungkin akan bernegosiasi dengan guru tersebut agar tugas yang akan diberikan itu bisa dikerjakan secepatnya atau kebelakangan seperti itu. Apakah ada tambahan? Sepertinya tidak. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Dipersilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, kami akan menjawabnya. Di sini, jika memang membutuhkan oleh seorang ketua OSIS yang memang diperlukan, mungkin saya akan mengutamakan OSIS. Nah, jika saya berhalangan ataupun tidak bisa, saya mungkin akan mengandalkan wakil ketua OSIS. Jika itu memang tidak bisa juga, saya mungkin akan bicara kepada guru mata pelajaran tersebut untuk memberikan waktu tambahan kepada saya. Dan jika waktu itu juga tidak diberikan oleh guru tersebut, maka saya akan mendahulukan OSIS terlebih dahulu daripada tugas yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah sesi yang ketiga, di mana itu kita di sesi ketiga yaitu debat. Silakan untuk Abang Gilang menyiapkan undian. Jadi di sini di sesi debat masing-masing calon akan mengambil undian. Masing-masing satu undian. Oke, dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 maju ke depan. Oke, baiklah, dilanjutkan paslon nomor urut 2. Oke. Selanjutnya paslon nomor urut 3. Oke, baiklah. Silakan kalian buka undiannya dan sebutkan nomor berapa. Dimulai dari paslon 1 dan seterusnya. Paslon 1 dan nomor 6. Paslon 2 dapat nomor 4. 3. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi debat, di mana satu paslon akan diberikan pertanyaan dan paslon lainnya akan mendebatkan hasil dari jawaban tim tersebut. Akan diberikan waktu 10 menit untuk mendebat. Kita mulai dari paslon 1 sesuai dengan yang sudah kita undikan tadi. Apa tindakan kalian jika beberapa program kegiatan yang kalian buat tidak sesuai dengan realita atau mungkin tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah? Dimulai 10 menit sejak Anda berbicara. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang akan kami lakukan jika program kerja kami tidak dilaksanakan? Kami akan mencari program kerja lain yang tidak keluar dari komisi kerja kami dan akan melaksanakannya tanpa melanggar protokol kesehatan. Seperti mungkin kalau misalnya ada hari nasional kayak hari guru gitu, kan itu ada kegiatan biasanya di sekolah. Kalau misalnya tidak bisa terlaksanakan di sekolah, kami bisa mengadakan lomba online seperti membuat video yang masih berkaitan dengan hari guru. Apakah pasangan saya bisa menambahkan? Tidak.
Terima kasih paslon 1. Silakan paslon lainnya, apakah ada yang ingin didebatkan atau yang ingin dicekal dari paslon nomor 1? Instruksi. Ya, silahkan. Saya dari paslon 3 ingin bertanya, bagaimana cara kalian untuk melaksanakan program baru yang akan kalian buat untuk mengganti program sebelumnya? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara kalian untuk melakukan program yang baru karena untuk mengganti program yang sebelumnya? Baik, bukan mengganti program, bukan mengubah program ya. Program ini kan ada kegiatan itu kan punya konsep. Jadi kami akan merubah kegiatan tersebut. Kalau misalnya kegiatannya itu lomba, kami akan mengubah lomba tersebut tanpa keluar dari konsep dari program kerja kami. Seperti tadi, kalau misalnya memperingati Hari Guru, saat itu biasanya ada kegiatan di sekolah. Kami bisa mengadakan lomba online yang tidak melanggar protokol kesehatan. Apakah kalian bisa yakin kalau misalnya online itu bakalan semua orang mau? Apalagi kayak masa sekarang kan, malas-malasan buat ikut-ikutan yang online kayak gitu. Bahkan belajar aja belum tentu diikuti, apalagi lomba. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Mau, tentu saya jamin mau, karena lomba yang akan kami adakan itu mengikut zaman. Apa yang tren di zaman sekarang, apa yang tren di tahun ini akan kami adakan lomba. Kayak seperti lomba membuat film pendek ataupun lomba video kreasi di TikTok itu juga lagi tren kan. Jadi itu banyak siswa yang mungkin mempunyai minat dalam editor video ataupun foto. Nah, itu bisa kami adakan menjadi lomba agar banyak siswa tertarik. Intinya masih berhubungan dengan konsep yang kami buat. Instruksi. Ya, silahkan. Dikatakan kalian percaya bahwa program kalian ini akan menarik jikalau memang kalian mengubah misal tadi itu dari offline ke online. Jadi dimana saya merasa offline jauh lebih menarik daripada online. Jikalau memang kalian menjadikannya online, apa daya tarik dari program kalian tersebut? Sekian dari kami. Untuk menjadi daya tarik itu kita melihat lagi apa yang sedang tren yang ada di sini, yang tren yang ada di sebelumnya. Nah, di situ kita bisa mungkin mengubah konsepnya menjadi yang lebih menarik, ataupun kita bisa mengubah hal-hal yang mungkin itu terlihat biasa, namun kami akan mengubah menjadi hal yang luar biasa. Seperti itu. Saya tambahkan, biarpun itu offline ataupun online itu mempunyai daya tarik tersendiri. Seperti kalau misalnya online itu pasti kita bisa lah kan menjadiin like ataupun komen di sosial media gitu, menjadi inti dari lomba, ataupun kita juga bisa melihat dari kekreatifan siswa tersebut membuat video. Kalau misalnya offline kan lebih banyak gitu ketertarikannya, online juga ada ketertarikan. Instruksi ya, cara kalian menanggulangi untuk yang tidak tertarik. Contoh gini, minggu depan kita kan ada ulangan. Itu sebelum itu disuruh buat video sekreatif mungkin, bahkan sampai sekarang tidak ada yang membuat kan. Saya akan menjawabnya. Ya, menanggulanginya gimana? Nah, di Karena kan situ. ini lomba ya. Nah, di sini kami akan menjawabnya. Untuk mengenai lomba ini, biasanya itu dalam lomba-lomba tersebut biasanya itu sudah direncanakan jauh hari gitu. Jadi mungkin sebelumnya itu juga tidak akan ada proses kegiatan belajar mengajar yang mengganggu. Seperti mungkin kita bisa contohkan dengan kelas meeting. Nah, kelas meeting itu kan terjalan jika sudah kita menyelesaikan ujian. Ya, diterima. Instruksi, mohon maaf, yang dimaksudkan kepada partner saya ini bukan hari itu ada acara lain seperti ulangan, tapi bagaimana jika memang ada siswa yang tidak tertarik, seperti kita lihat bulan bahasa yang kemarin dari kelas saya saja yang mengirimkan cuma 1 orang. Saya tidak tahu dari kelas mana. Jadi apa yang penanggulangan kalian? Seperti bulan bahasa kan, kalau misalnya memang kita lihatlah dari tahun ini kan, kalau misalnya bulan bahasa banyak yang tidak tertarik dengan lomba bulan bahasa, kami bisa mengganti lomba tersebut. Jangan lomba yang tahun lalu yang tidak banyak mengundang ketertarikan siswa, kami bisa mengubah lombanya. Berarti kalian nggak ada nekat buat lomba yang sesuai dengan itu tapi mengganti caranya. Kalian langsung ganti programnya gitu. Bisa juga ganti caranya, tapi kalau misalnya tetap kami lihat kayak ada gitu
peminatnya banyak, kami bisa mengganti lomba. Tetap dalam Berarti konsep bulan bahasa. bahasa. Tetap dalam konsep bulan bahasa, tapi lombanya aja yang diganti agar lebih menarik. Instruksi, apakah kalian ada seperti kan lomba ingin memberi hadiah bentuk apa supaya menarik gitu untuk para siswa ini menjadi semangat untuk mengikuti lomba tersebut? Nah, di situ mungkin kami akan mengadakan lomba yang untuk menjadi hadiahnya itu mungkin bisa kita bicarakan kepada ketua-ketua kelas yang ada di situ, dan mungkin kita akan mengadakan Zoom atau Meet untuk membicarakan sebuah acara yang akan kita lakukan. Nah, di situ kita juga mempersetujui dari pihak-pihak kelas kan. Nah, jadi di situ kita mungkin akan berbicara kepada ketua kelas, lalu kita omongkan hadiah yang kalian inginkan itu seperti apa. Instruksi yang cocok untuk yang kita ketahui dana sekolah kita ini sangat sulit untuk memfasilitasi kegiatan seperti perlombaan. Bagaimana cara kalian untuk bisa memenuhi hadiah tersebut? Dapat dananya dari mana? Jadi kalau untuk dana, di sini kan kita mengadakan lomba. Nah, di situ mungkin kita bisa mendapatkan dana dari sumbangan per kelas. Nah, sumbangan per kelas saya rasa itu tidak membebankan. Apalagi di kelas kan kita juga mempunyai yang namanya uang kas. Nah, di situ kita bisa mendapatkan uang dari situ. Nah, tapi dengan catatan tidak menguras uang khas kelas tersebut, cuman kayak sumbangan, karena ini kan kegiatan sekolah, jadi itu wajib. Ataupun berhak para siswa untuk mengikuti lomba. Jadi itu ada hak siswa untuk menyumbangkan beberapa total uang untuk mendukung program kerja. Karena ini kan kegiatan untuk siswa. Kisaran berapa ya untuk dananya yang akan dari setiap siswa sumbangannya sekitar berapa? Kalau masalah sekitarnya berapa itu kan sesuai lomba apa yang kita adakan misalnya gitu. Ya itu juga kalau misalnya masalah dana itu pasti panjang kan misalnya. Itu berarti perlu diadakan rapat untuk mengetahui dananya. Itu juga belum pernah kan mengadakan acara kayak gitu. Jadi kami belum bisa menyebutkan totalnya berapa untuk Instruksi kan kita ketahui sekarang ini pandemi, apalagi seperti sekarang penyekatan, jadi banyak yang tidak bekerja, jadi ekonomi sekarang ini sulit. Apakah mungkin tidak adakah bagaimana cara kalian menanggapi siswa jika tidak setuju dengan adanya sumbangan tersebut? Oke. Sumbangan ini sukarela. Jadi itu sumbangan itu tidak dipaksakan. Instruksi kan yang ikut satu, mau berarti sukarela semua. Yang ikut satu, yang sumbangan 36 orangnya gitu. Ya, mungkin kalau misalnya itu kan kita mencontohkan satu acara. Nah, di sini kan kita mungkin bisa mengadakan beberapa acara. Nah, di situ kita mungkin bisa melakukan dengan uang kas. Nah, jika memang sumbangan kan itu mendatangkan satu rumah dan rumah-rumah lainnya. Itu kan pasti ribet, belum lagi kalau jika ada rumahnya yang jauh. Nah, sebaiknya solusi yang paling tepat itu dengan uang kas. Jadi, bendahara langsung menyetor kepada OSIS. Itu lebih simpel. Instruksi, tapi kan uang kas tidak semua kelas memiliki uang kas. Bisa dengan uang pendaftaran untuk lomba. Uang pendaftaran untuk lomba itu yang tidak memberatkan siswa. Ada juga lomba yang bisa kita adakan per tim, bukan per orang. Bisa misalnya membuat kreasi film pendek ataupun video-video TikTok yang lagi tren sekarang. Itu kan ada anggotanya tuh, bisa kan. Jadi tuh setiap tim lomba bisa memberikan sumbangannya. Terima kasih atas debatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 2 untuk paslon nomor 2. Silakan paslon lain untuk mendebatnya. Pertanyaan untuk paslon 2. Apakah ada program OSIS yang akan kamu rencanakan untuk membantu kawan-kawan yang bermasalah di bidang akademik, seperti kawan-kawan yang malas sekolah, malas belajar, dan yang bermasalah lainnya? Kalau ada, coba sebutkan. Mulai dari sekarang. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Mungkin pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah dari program kerja kami, AOS, Aspirasi Online Siswa, yang dimana di situ kami akan menampung semua aspirasi siswa. Kami akan membahas, mengkaji lagi apa alasan siswa tersebut malas mengikuti sekolah, apakah memang ada kendala. Jikalau sudah ketemu kendalanya, kami akan mengatasi bersama-sama bagaimana mengatasinya. Mungkin partner saya ingin menambahkan sesuatu. Ya. Jadi nanti siswa itu akan mengirimkan keluh kesahnya kepada pembelajaran yang dihadapi sekarang. Jadi kami akan memberitahukan kepada para
para guru apa aspirasi-aspirasi dari siswa yang ingin disampaikan kepada guru tersebut. Itulah cara penanggulangan kami untuk Silakan paslon 1. Tidak bisa ya, soalnya belum selesai. Oh, belum saya Oh, lanjut. iya, silakan. Maaf. Lanjutkan. Next question. Lanjut. Mengadu kepada guru apa saja yang ingin diaspirasikan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, silakan. Tadi kata kalian kan ada AOS, itu kan apa tadi? Aspirasi online siswa. Aspirasi online siswa. Tidak semua siswa yang bermasalah di akademis mau memperbaiki di bidang akademiknya. Kalau misalnya nih siswa nih akademiknya buruk, tapi dia tuh tidak peduli dengan bidang akademiknya. Sudahlah, yang penting saya ada bakat di bidang non akademik. Nah, itu kalau misalnya kalian buat nih aspirasi online siswa, kalau misalnya siswa bermasalah tuh tidak mau memberikan aspirasi, bagaimana kalian bisa tahu ataupun bagaimana kalian bisa menindaklanjutkan siswa yang bermasalah di bidang non akademik. Baik, AOS ini kan maksudnya itu sebagian siswa yang ingin menyampaikan secara langsung. Kalau memang yang bermasalah seperti itu kan seharusnya sudah ditanggulangi oleh gurunya sendiri gitu. Ya, tadi kan pertanyaannya juga menyangkut bagaimana cara bagaimana cara mengurangi siswa atau menghadapi siswa yang kurang pandai di bidang akademik. Nah, itu bagaimana kalian menanggulinya? Apa? Bahkan siswa tersebut tidak mau gitu untuk memberikan aspirasi, padahal dia bermasalah di bidang akademik. Jadi cara kalian untuk mengatasi itu apa yang Kata kuncinya itu dia bermasalah tapi tidak mau memberikan aspirasinya. padahal Dia bermasalah. iya. Pertanyaannya cara menanggulanginya. Baik, jikalau memang kondisinya seperti itu, mereka juga tidak ingin memberikan aspirasi, tentunya kami akan berkonsultasi dengan wali kelasnya langsung, yang dimana wali kelas itu bisa dibilang orang tua kita kedua kan. Kita selalu bertemu sama wali kelasnya, kami akan berkoordinasi, membahas kenapa sih anak ini tidak ingin memberikan aspirasinya, kenapa mereka bermasalah. Nanti kita akan membicarakan baik-baik. Tidak melulu harus menggunakan program AOS ini. Program AOS ini kami tunjukkan memang bebas untuk semua siswa, baik yang bermasalah maupun yang tidak. Suksi, bagaimana kalian tahu jika siswa itu bermasalah atau tidak? Sedangkan kelas yang ada di SMA 10 aja banyak. Apakah kalian mendata satu-satu? Gimana pertanyaannya? Bagaimana kalian bisa tahu jika siswa itu bermasalah atau tidak? Sedangkan kelas yang ada di SMA 10 kan banyak. Baik. Keren. Apakah kalian mendata satu-satu per kelas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Gini, kan ada tuh guru yang memang bakalan selalu menghubungi siswanya. Kalau memang tidak bisa ditanggulangi, dia akan melempar ke atasan. Ya kan? Seperti itu. Nah, itulah yang ingin kami bakalan tanggulangi di dalamnya. Seperti itu. Suksi, di sini maksud saya, bagaimana kalian tahu siswa itu bermasalah atau tidak gitu. Kan padahal kan kelas di SMA 10 kan banyak, bukan satu kelas saja, dan juga tidak mungkin siswa bermasalah lalu guru ngomongnya ke OSIS. Bukan seperti itu maksud saya. Yang saya gini ya, kan nanti guru tuh ada kan selalu ke kelas kita masing-masing, anak ini kenapa ya tidak bisa hadir atau bla 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 segala macam, antara kuota kah atau memang dia malas. Seperti itu. Sebentar. Nah, jadi kalau seperti itu kan nanti terakhir pasti didata kan, untuk misalnya setiap semester atau terakhir untuk naik kelas seperti itu bakalan dinaikkan ke atas kan namanya. Nah, itu yang kita tanggulangi seperti itu. Instruksi, apakah kan kalian akan menanggulangi dengan siswa yang tidak mau menyampaikan misalnya aspirasinya kan dalam tadi bidang akademik kan ada yang tidak mau gitu. Bagaimana, apakah kalian yakin dengan penanggulangan kalian itu bisa terlaksana? Bagaimana dan konsepnya, apakah kalian ada penanggulangan lain dalam untuk menanggulangi hal tersebut untuk terhadap siswa tersebut? Kan aspirasi online ini itu sebagai sampingan. Penanggulangan kami secara langsung yang menemui
Benar. Saya ingin menambahkan sedikit. Kan bertanya penanggulangannya apabila tidak efektif. Kita kan bertanya terlebih dahulu kepada siswa yang bermasalah ini. Jikalau memang alasannya, kendalanya memang sudah ditemukan, maka akan kami cari masalahnya. Jikalau memang masalahnya ketemu, kami akan mencari solusi terbaik. Semisal, anggap saja nih ya, kan kita masih nggak tahu nih seorang anak ini bermasalahnya kenapa. Ya pasti cara kerja solusi kami tidak efektif. Tapi kalau memang sudah ketahuan memang masalahnya apa, maka bisa kami pastikan memang cara kerja kami efektif. Coba sebutkan itu sih ya. Coba sebutkan contoh cara kerja yang kalian anggap efektif itu. Tergantung. Dan contoh masalah siswa yang kurang di akademik. Baik, tergantung dari permasalahan siswa tersebut. Contoh, kita tidak bisa memberikan contoh Contoh apabila yang memang pernah terjadi di sekolah, kan di SMP dulu kan ada gitu siswa yang bermasalah di akademik, contoh saja disebut. Oke, saya akan memberikan contoh. Menanggulanginya. Semisal ada seorang siswa yang tidak pernah datang ke sekolah. Oh, Ya, itu kan suatu hal yang sangat sering terjadi di sekolah apabila tatap muka. Instruksi. Di sini kan kita daring, jadi coba yang kita topik kita kan yang daring. Daring kan susah. Oh, kalian bahas Apalagi kan dari- di sini kalau misalnya daring tuh yang paling utama tuh masalah itu pada saat mati lampu. Nah, di situ jaringan tuh susah kalau mati lampu. Berarti kalau memang kalian mengatakan kepada kami masalahnya mati lampu, Jangan lupa kami dong. berarti kalian mengatakan solusinya nih. Jikalau gitu memang lebih mudah lagi. Jikalau memang dia mati lampu, bisa meminta bantuan tetangga, itu hal yang paling mudah. Jikalau memang mereka tidak berani minta bantuan tetangga, mereka bisa ke sekolah, mereka bisa izin kepada guru. Dia mungkin jauh, bisa jadi dengan mungkin keterbatasan kendaraan. Oke, kita sekarang ada yang namanya HP untuk nelpon. Bisa kan kita nelpon guru? Nelpon guru dari Kelas. Yang mana? yang contoh masalah Oh, contoh. siswa yang bermasalah di Kalian akademik online, kan di online ini banyak nih perkaranya ataupun Tadi masalahnya. bukannya sudah Septina bilang apabila ada mati lampu itu kan juga sudah termasuk contoh. Nggak, Kami sudah saya memberikan solusi. mau contoh Oh, contoh dari saya kalian sendiri. kalian. Baik, contoh dari saya sendiri, semisal ada murid yang tidak pernah mengumpulkan tugas ataupun absen. Nah, itu kan jauh lebih mudah bagi saya jikalau memang online ini, karena sudah pastinya guru-guru tahu gitu loh. Anak ini tidak pernah absen, anak ini tidak pernah mengumpulkan tugas. Jikalau memang nanti guru mengadu kepada kami, maka bisa dibahas bersama, anak itu dipanggil ke sekolah. Oh, berarti tugas OSIS itu mengatasi anak-anak yang seperti itu. intraskol. Namanya untuk mencangkup seluruh. Jadi itu merupakan program kerja kalian gitu untuk mengatasi siswa yang di akademik. Yakin terlaksana dan yakin dapat mengatasi yang bermasalah di akademik. Soalnya ini akademik loh. Akademik ini berhubungan dengan otak. Jadi setiap anak itu tidak semuanya yang bisa mencapai otaknya itu di bidang akademik. Entahpun dia ada masalah Kami di tidak bahasa meminta Indonesia, mereka untuk NTK. maksimal untuk 100%. Bisa setidaknya bisa untuk mengikuti pelajaran yang ada. Oh, berarti misalnya dalam satu kelas itu ada 5 siswa. Instruksi, boleh saya menambahkan? Jadi kan pertanyaan tadi begini, di bidang akademik dan juga jika memang anak tersebut tidak ingin memperbaiki, kami tidak menuntut anak seorang siswa untuk pintar di akademik, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah jika mereka memang tidak ingin memperbaiki, jika mereka memang sudah malas tapi mereka tidak ingin gitu loh. Berarti masalah siswa yang kurang di akademik tidak terselesaikan dong kalau misalnya kalian seperti itu saja tidak menindaklanjuti siswa yang bermasalah di akademik, berarti tidak ada terselesaikan. Tidak terselesaikan. Dan juga Masalah. visi kalian juga tidak berjalan membuat AOS. Baik, kita ambil ke Program, bukan visi. kita ambil ke sekitar 4 hari yang lalu pada saat seleksi dengan bapak pembina. Dia bilang jika ada memang salah satu siswa nih, dia itu akademiknya lemah tapi dia rajin di suatu anggota, di suatu eskul ataupun dia semisal ada kelebihan di suatu bidang, maka guru-guru pun akan membantunya, nilainya akan dinaikkan selagi kelakuan mereka memang baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kami akan memberikan pertanyaan kepada paslon 3. Silakan paslon lainnya untuk mendebat jawaban dari paslon 3. Pertanyaannya,
seberapa paham kamu tentang sekolah ini dan apa yang ingin diperbaiki tentang sekolah ini? Waktu 10 menit sejak Anda berbicara. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut yang akan kami perbaiki dari kegiatan sekolah ini, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang sempat vakum di beberapa, seperti sempat vakum di kegiatan paskib dulu, sempat vakum. Di situ kami akan memperbaiki lagi. Kami akan, walaupun meskipun sekarang ada penyekatan, sekarang pandemi lebih parah, kami akan berusaha untuk seperti membagi sesi dalam kegiatan tersebut, dan akan meminta izin, tentunya meminta izin karena kita dalam mengadakan kegiatan tersebut butuhnya izin dari pembina OSIS dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tambahan dari saya. Ini kan juga salah satu dari program kami. Kami akan mengaktifkan kembali organisasi yang kurang aktif. Jika tidak diperbolehkan tatap muka dari semua organisasi, kita kan punya organisasi Pramuka, PMR, OSIS, dan yang lainnya. Kan kita nih tidak diizinkan untuk lapangan nih. Kita tidak aktif di materi. Kenapa aktif di materi? Karena setiap ada lomba cerdas cermat ataupun apa, kita bisa mengikuti lomba tersebut. Berarti kalian fokusnya ke organisasi. Yang di sekolah lainnya, misalnya masalah di lapangan, masalah di kantin, tidak kalian lihat gitu. Berarti kalian cuma fokus di organisasi saja? Iya, karena setahu kami, sepemahaman kami, kan tadi sepemahaman kami di sekarang ini hanya kegiatan ekstrakurikuler yang sempat vakum. Berarti kalian tidak paham dengan hal-hal lain, ataupun masalah lapangan, ataupun masalah fasilitas lain di sekolahnya. Paham. Organisasi. Kau bisa lihat kan di depan saja lapangannya seperti ini, apa tidak ada niatan untuk memperbaikinya, apalagi ini udah di depan muka loh. Instruksi. Jadi kita kan selama ini kan online nih, tatap muka pun persib. Jadi kita kan belum tahu seluruh sekolah ini gimana, apa aja yang harus diperbaikin dan apa aja. Tunggu sebentar, apa aja. Kami pun kantin belum pernah kami ke kantin. Jadi kami tidak tahu. Jadi itu harus kami tinjau terlebih dahulu apapun yang harus diperbaiki, apa yang harus dibaguskan kembali. Berarti kalau misalnya tidak tadi kami sangkut pautkan dengan kami, berarti kalian tidak akan bisa kantin gitu. Kan tadi kalian katanya sepemahaman, berarti kalian tidak paham tentang kantin. Nice. Berarti kalian pikiran kantin itu dari kami, karena kami yang memberitahukan tentang kantin. Berarti kalian tidak berpikiran. Tapi jika kita semakin seperti kegiatan ekstrakurikuler, pasti kan nanti pasti ada kantin atau apa, pasti lama-lama semuanya pasti akan mulai memahami dari hal-hal yang ada di sekolah ini. Nah, bisa kita lihat sendiri, sedangkan kita mempunyai ekskul. Nah, kita melihat di sekolah di sini saja. Dinda sendiri juga mengikuti ekskul yang ada di sekolah. Nah, bisa kita lihat kondisi lapangan kita yang seperti ini. Nah, berbicara tentang ekskul, kita juga ada ekskul basket. Nah, di situ kita bisa lihat ring basket aja sudah koyak. Itu gimana solusinya? Nah, dengan kegiatan ekskul tadi, pastinya kita akan ingin tempat latihan yang nyaman, yang bagus, untuk juga supaya SMA di sekolah ini ekskulnya bisa dikenal oleh banyak orang, bisa memiliki prestasi di bidang non akademik atau ekstrakurikuler tadi. Kami akan mengajukan kepada Kepsek proposal untuk bagaimana seperti untuk memperbaiki lapangan, karena ini juga demi sekolah kita. Jika sekolah ini jika sekolah ini atau lapangan ini diperbaiki, tentu siswa tersebut mengikuti ekstrakurikuler dengan rasa semangat. Ada tambahan dari saya, tunggu. Kita kan punya ekstrakurikuler, punya anak basket sama futsal ataupun bola lah jenis itu. Kan mereka kan tahu nih, anak basket fasilitasnya contohnya ring yang sudah usang. Kan mereka kan bakalan memberitahu kami kan juga ada aspirasi siswa, kan mereka bakalan juga memberitahu ke kami apa aja yang
harus diperbaiki demi kenyamanan mereka gitu. Saya maaf, sebelum saya ada tambahan. Kenapa kami tadi pemahaman lebih kegiatan ke ekstrakurikuler? Karena kami yakin, karena siswa-siswi pasti lebih kegiatan seperti non akademik, seperti di basket, futsal. Kami yakin itu lebih kegiatan yang lebih menarik dan di situ sempat vakum. Makanya kami yakin jika mengaktifkan kembali dan bisa menunjukkan sudah mulainya berjalannya kegiatan ekstrakurikuler tersebut, pasti SMA ini mulai berkembang dan mulai dikenal oleh SMA lain. Penontonnya yang dari ini dong, mau pilih yang pertanyaan saya tuh. Kan dari situ terus dari sini. Iya. Baik. Mungkin saya akan bahas hal yang sedikit berbeda. Kan tadi Dali mengatakan jikalau memang nggak bisa offline, kita bakal mengadakan online, yang dimana lebih ke materi daripada lapangan. Bagaimana dengan dengan eskul yang bermainnya di lapangan seperti basket dan futsal? Yang dibahas di sini juga pasti jauh lebih menarik ketika lapangan daripada materi, bukan seperti kita saat penjas. Pasti orang pengennya keluar mulu, jadi gimana gitu loh, menjamin juga. Nah, dan juga saat mengetahui kalau ekstrakurikuler tersebut hanya materi, orang malah beralih gitu ke ekstrakurikuler yang lain karena nggak ada daya tarik dari. Mungkin kami akan menambahkan, kan karena mungkin pihak sekolah tidak mengizinkan karena di masa pandemi latihan di sini. Semua kegiatan itu kan banyak kegiatan ekstrakurikuler. Kan latihan tidak hanya di sekolah, bisa di lapangan lain. Oke. Jika di sekolah saja tidak bisa karena terhambat dengan corona dan juga PPKM, emang di luar bisa? Mungkin bisa dengan dibatasi orangnya tidak terlalu banyak. Itu sih, jadi kan kalian bilang kalau misalnya ada masalah di basket, bola, taring itu tuh ngadunya ke OSIS. Oh, berarti anggota-anggota basket tidak ada tanggung jawab ya? Berarti kalau misalnya ada bola hilang ataupun bola rusak ataupun itu dengan rusak, berarti itu tanggung jawab OSIS semua. Jadi anak basket itu tinggal ngadu, dapat fasilitas baru, berarti anggota basket tidak ada tanggung jawabnya gitu. Tentunya ada tanggung jawab. Dia akan melaporkan ke anggota OSIS. Kita ini kan menampung aspirasi dari aspirasi. Tapi kalian suruh mengadu ke kalian, berarti kalian yang memberikan fasilitasnya gitu ya? Lo kan memang fasilitas kan difasilitasi oleh sekolah. Tadi dan juga Dinda juga ada bilang masalah lapangan, dan Dinda akan ngomong ke kepala sekolah untuk memperbaiki lapangan. Nah, di situ kita bisa mungkin biar kenyamanan, nyaman dan bagus sekolah kita. Nah, itu mendapatkannya dari mana? Dananya. Ya mengajukan ke pihak sekolah lah, karena ini sebenarnya tanggung jawab sekolah terhadap fasilitas di sekolah kan. Jika sekolah tidak ada dana, ya maka kami akan terus berusaha. Jika memang tidak, ya berarti kepala sekolah ataupun pihak sekolah tidak ingin SMA ataupun kegiatan sekolah ini berkembang. bukan tidak ingin berkembang, tetapi mereka yang memang dananya yang kurang gitu. Jadi solusi dari OSISnya itu apa? Setidaknya jika kurang kan bisa tidak di semua kegiatan ada salah satunya atau dibagi-bagi supaya semuanya dapat gitu. Instruksi berarti kalian tidak memaksimalkan. Kami sebagian berarti. Iya. Kan kami akan berusaha. Setidaknya usaha dong. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Usaha tanpa perbuatan itu sama aja bohong. Kami akan berusaha. Kami akan melakukan tindakan. Usaha kami kan membujuk Hanya membujuk untuk membujuk. Jika tujuan kalian tidak dapat, tidak disetujui gimana? Kami akan mengusahakan. Coba sebutkan usaha yang kalian bilang akan Kami akan mengajukan proposal. Jika kami tentu kita bertemu headset itu kan butuh bertahap dari waktu kesiswaan, pembinaan OSIS. Tentunya kita akan melaporkan itu. Jika proposal kalian tidak diterima gimana? Ya mungkin kami akan mengadakan kegiatan tersebut, tapi dibatasi seperti tidak semuanya itu. Kan ada masalah di dalam kegiatan, misalnya bola hilang, entah lapangan bola, entah ring basket kok ya, berapa itu rusak. Itu cara kalian tuh gimana kalau misalnya tidak disetujui proposal kalian tidak di ACC, capsite gitu. Bagaimana usaha yang kalian sebut usaha itu apa? Mungkin kami akan para anggota OSIS kita akan bekerja sama bagaimana untuk mencari dana setidaknya untuk memperbaiki ring dulu atau membeli bola dulu. Tadi Dinda bilang menggalang dana. Nah, sedangkan di sini kondisi kita sedang PPKM. Nah, itu bagaimana untuk mendapatkan dana tersebut? Dan juga kita bisa tahu ekonomi siswa SMA Negeri 10 tidak semuanya bagus.
kan bisa melakukan penggalangan dana online. Kita ini kan para anggota OSIS kan tidak sedikit, pastinya banyak. Jika kita, apalagi di anggota OSIS ini pasti ada juga yang mengikuti kegiatan tersebut, tentunya dia tertarik dan dia ingin memiliki rasa peduli terhadap sekolah ini, tentunya dia akan ikut membantu ataupun berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bagaimana jika dia ingin membantu SMA Negeri 10 menjadi lebih bagus, tetapi dia tidak punya dana? Sedangkan semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa bersumbernya dari dana. Nah itu tadi kami akan mengusahakan. Kami tahu jika Contoh dana usahanya apa? Ya seperti bertemu dengan Kepsek, jika bisa kami membicarakan dengan baik. Instruksi jika Kepsek tidak meng-ACC, proposal kalian gimana? Ya mungkin karena proposal tadi, ya kami akan melakukan dengan anggota OSIS saja. Jika memang pihak sekolah tidak ingin mendanai. Instruksi berarti yang menciptakan dana untuk keadaan sekolah itu OSIS. OSIS semuanya yang menampung dana-dana gitu. Tidak, kan sudah berusaha. Tidak mungkin juga pihak sekolah ini selamanya di setiap kegiatan itu tidak setidaknya sedikit mendanai dari memfasilitasi kegiatan tersebut. Tentunya ada, entah untuk uang makannya atau apa di dalam kegiatan. Kan bisa kita saling membantu. Jika memang sekolah ini kekurangan dana, untuk apa kita membentuk organisasi ini? Itulah kita bekerja sama untuk menemukan solusi dalam kegiatan ini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan kami tadi. Kita lanjutin ke break. Mau break gak minum? Udah break lah. Ada pertanyaan bonus dari kami panitia, akan segera kami bacakan. Yang mau ngejawab silakan angkat tangannya ya. Panitia tolong tengok yang tercepat. Bagaimana hukuman bagi ketua OSIS yang melakukan kesalahan? Paslon 1, silakan, sisanya untuk mendebatnya. Waktu 10 menit. Di sini jika ketua OSISnya yang bermasalah, nah di situ sesudah kami dilantik untuk menjadi OSIS yang sesungguhnya, yang bukan menjadi calon lagi, di situ kami akan berbicara kepada semua anggota. Walaupun di dalam organisasi itu ada mempunyai ketua, wakil, sesuai bendahara, tetapi jika dalam mempunyai kesalahan, di situ semuanya mempunyai hak untuk menegur ketua. Walaupun ketua itu yang mungkin bisa dibilang jabatannya paling tinggi, tetapi semuanya mempunyai hak untuk menegur ketua. Saya menambahkan, ketua kalau misalnya punya masalah, setiap jabatan itu pasti punya tanggung jawab dan pasti punya resiko dan pasti punya hukuman dengan tanggung jawabnya itu. Ya, kita sebelum mencalonkan diri ini pasti kita tahu kan apa resiko, apa akibat yang kita dapat jika kita tidak menjalankan tugas kita. Itu bisa kita jadikan sebagai ancaman bagi ketua OSIS yang tidak bagus kerjanya dalam masa jabatan. Baik, di sini yang ingin kami tanyakan sih, jikalau memang